Dongeng cerita rakyat Simon si tua pelit yang cerdas. Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang pria bernama Simon. Pria itu sangat kaya, namun juga sangat pelit. Dia memiliki pengurus rumah tangga bernama Nina, seorang wanita pintar yang cakap, dan melakukan pekerjaan dengan hati-hati dan teliti. Simon sangat menghormatinya. Nina pelayannya yang setia mendesaknya untuk membeli kuda untuk membantunya saat berjalan jauh. Akhirnya Simon menyerah pada permintaan dan rayuan dari pengurus rumah tangganya. Beberapa hari kemudian dia pergi ke pasar untuk mencari kuda bagal, persilangan antara kuda dengan keledai. Dia menemukan seekor kuda bagal yang menurut dia cocok untuknya. Dia membelinya dengan harga 7 keping emas. Simon tidak tahu bahwa ada 3 orang pencuri yang sedang mengamatinya. Salah satu dari 3 orang pencuri ini berkata kepada teman-temannya, "Mari kita bodohi pembeli itu sehingga kuda bagal itu bisa menjadi milik kita." Tapi bagaimana kita akan mengaturnya? Kita harus berpencar dan menemuinya secara terpisah di jalan. Yakinkan dia bahwa itu bukan kuda bagal, tapi seekor keledai. Jika kita berhasil meyakinkannya, dia pasti kecewa dan memberikan kuda bagal itu untuk kita. Tuhan memberkati Anda, tuanku yang baik. Terima kasih atas doa Anda. Jika boleh tahu, Tuan dari mana? Dari pasar. Dan apa yang kamu beli di sana, Tuan? Kuda bagal ini. Hah? Kuda bagal yang mana? Yang aku duduki pastinya. Apakah Anda sungguh-sungguh atau hanya bercanda, Tuan? Maksud kamu apa? Karena menurutku yang kamu tunggangi adalah keledai, bukan kuda bagal. Keledai? Tidak mungkin. Setelah beberapa kilometer dia bertemu dengan pencuri kedua yang memanggilnya. Selamat siang Tuan, dari mana Anda berasal? Dari pasar. Tentunya Anda pergi kemanapun dengan keledai yang Anda tunggangi ini. Keledai? Ini bukan keledai. Ini adalah kuda bagal yang baru saja aku beli. Saya khawatir Anda telah ditipu oleh penjual keledai ini. Keledai? Anda tidak mungkin mengatakan itu. Jika satu orang lagi mengatakan itu padaku, aku akan memberinya kuda bagal ini. Setelah itu Simon melanjutkan perjalanannya dan segera bertemu dengan pencuri ketiga yang berkata kepadanya, "Tuhan memberkati Anda, Tuan. Apakah Anda kebetulan datang dari pasar?" "Ya, betul." "Jika boleh tahu, barang apakah yang Anda beli di sana?" "Saya membeli kuda bagal yang saya tumpangi ini." "Seekor kuda bagal? Apakah Anda serius? Atau apakah Anda ingin mempermainkan saya?" Aku berbicara dengan sungguh-sungguh. Tidak terpikir olehku untuk membuat lelucon tentang itu. "Oh, temanku yang malang. Tidakkah kamu lihat itu keledai dan bukan kuda bagal? Kamu telah dibodohi oleh penjual itu." Anda adalah orang ketiga dalam 2 jam terakhir yang mengatakan hal yang sama kepada saya. Namun, saya tidak mempercayai mereka. Jagalah hewan ini, saya telah berjanji. Jika ada yang mengatakan ini keledai, maka saya akan memberikan hewan ini pada orang ketiga. Pencuri ketiga mengambil hewan itu, berterima kasih padanya dengan ramah, dan pergi untuk bergabung dengan rekan-rekannya. Sementara Simon melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Saat lelaki tua itu sampai di rumah, dia memberitahu pengurus rumahnya bahwa dia telah membeli seekor hewan dengan keyakinan bahwa itu adalah kuda bagal, tetapi ternyata itu adalah keledai. Dia juga bercerita tentang pertemuannya dengan 3 orang laki-laki saat perjalanan pulang, yang meyakinkannya bahwa hewan yang dibelinya ternyata adalah keledai. Karena kesal dan kecewa dia memberikan keledai itu pada orang ketiga. Oh, kamu bodoh.
Tidakkah kamu melihat bahwa mereka hanya mempermainkanmu? Tidak apa-apa, aku akan membalasnya. Orang seperti mereka tidak akan puas, dan pasti mereka akan mencoba membodohiku lagi nanti. Tidak jauh dari rumah Simon, hiduplah seorang petani yang akan menjual 2 ekor domba yang sangat mirip. Sangat sulit sekali membedakan antara domba satu dan yang lainnya. Simon membeli kedua domba itu dan membawanya pulang. Dia menyuruh Nina menyiapkan makanan enak, karena dia akan mengundang beberapa teman untuk makan malam. Dia memerintahkannya untuk memanggang daging sapi muda, dan merebus sepasang ayam, dan memberi beberapa ramuan untuk membuat gurih yang enak, dan menyuruhnya untuk memanggang kue terbaik yang bisa dia buat. Kemudian dia mengambil salah satu kambing dan mengikatnya ke sebuah tiang di halaman, dan memberinya rumput untuk dimakan. Lalu dia mengikatkan tali di leher kambing satunya dan membawanya ke pasar. Baru saja dia tiba di sana, ketika 3 pria yang menipunya kemarin melihatnya. Ketiga pencuri itu mendatanginya dan berkata, Selamat datang Tuan Simon, apa yang membawamu ke sini? Apakah Anda sedang mencari barang untuk dibeli? Aku datang untuk membeli bahan masakan, karena beberapa teman akan datang untuk makan malam bersamaku hari ini. Dan aku akan sangat senang jika kalian juga bergabung untuk makan malam di rumahku. Setelah Simon melakukan semua pembelian yang dibutuhkannya, dia mengikat semua barang ke punggung domba, dan berkata kepadanya, di hadapan ketiga penipu itu, Pulanglah sekarang dan suruh Nina untuk memanggang daging sapi muda dan merebus ayam, dan katakan padanya untuk menyiapkan bumbu yang gurih, dan jangan lupa ingatkan untuk membuatkan kue tart terbaik yang bisa dia buat. Apakah Anda sudah mendengar saya? Sekarang pergilah. Begitu merasa bebas, domba yang membawa barang-barang itu lari secepat mungkin melarikan diri ke dalam hutan, dan sampai hari ini tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Setelah berkeliling di pasar selama beberapa waktu, Simon dengan ketiga pencuri dan beberapa orang lain yang dia jemput pulang ke rumahnya. Ketika dia dan tamunya memasuki halaman, mereka melihat domba yang terikat di tiang dengan tenang sedang mengunyah makanan. Mereka sedikit heran dengan hal ini, karena mereka menduga itu adalah domba yang sama yang dikirim Simon pulang dengan membawa perbekalan. Nah, Nina, apakah kamu sudah melakukan apa yang aku perintahkan pada domba itu untuk kamu lakukan? Pengurus rumah tangganya yang pintar langsung mengerti maksud tuannya, menjawab, Tentu saja saya sudah melakukannya. Daging sapi muda dipanggang dan ayam direbus dengan bumbu yang gurih, serta kue tart terbaik. Apakah ada yang kurang, Tuan? Oke, tidak ada yang kurang. Ketika ketiga pencuri itu melihat daging sapi yang dimasak di dalam oven, dan mendengar kata-kata Nina, mereka sangat heran. Mereka mulai berpikir bagaimana mereka bisa mendapatkan domba itu untuk mereka sendiri. Akhirnya, menjelang akhir makan, salah satu dari mereka berkata kepada Simon, Tuan rumahku yang baik, kamu harus menjual dombamu kepada kami. Simon menjawab bahwa dia paling tidak mau berpisah dengan makhluk itu, karena tidak ada jumlah uang yang bisa menggantikannya untuk kehilangannya. Namun karena mereka telah menjadi sahabat baru, dia akan menjualnya dengan 50 keping emas. Para pencuri, yang mengira mereka melakukan bisnis yang menguntungkan, membayar 50 keping emas sekaligus, dan meninggalkan rumah dengan cukup bahagia. Mereka membawa domba itu bersama mereka. Ketika mereka sampai di rumah, mereka berkata kepada istri mereka, Kamu tidak perlu mulai memasak makan malam. Besok, kami akan mengirim perbekalan ke rumah. Keesokan harinya mereka pergi ke pasar dan membeli ayam dan makanan lainnya. Dan setelah mereka mengemasnya di punggung domba yang mereka bawa, mereka menceritakan semua hidangan yang mereka ingin istri mereka siapkan kepada si domba. Segera setelah si domba merasa bebas, ia berlari secepat mungkin dan segera hilang dari pandangan, melarikan diri entah kemana. Ketika mulai menjelang malam,
Ketiganya pulang dan bertanya kepada istri mereka apakah domba telah kembali dengan perbekalan yang diperlukan, dan telah memberitahu mereka apa yang mereka ingin siapkan untuk makanan mereka. Oh, kamu bodoh sekali. Bagaimana mungkin kamu bisa percaya bahwa seekor domba akan melakukan pekerjaan sebagai pembantu? Anda telah tertipu. Tentu saja jika kamu selalu menipu orang lain, maka kamu akan kena tipu juga. Ketika ketiga pencuri itu mengetahui bahwa Tuan Simon telah mengalahkan mereka, mereka menjadi sangat marah sehingga mereka memutuskan untuk membunuhnya. Mereka menyiapkan senjata mereka untuk tujuan ini dan pergi ke rumah si tua Simon. Tetapi lelaki tua yang pintar, yang takut bahwa para pencuri akan membalas dendam, sudah waspada. Dia berkata kepada pengurus rumah tangganya, Nina, simpan kantong yang berisi darah ini dan sembunyikan di bawah jubahmu. Kemudian, ketika pencuri ini datang, aku akan menyalahkanmu dan akan berpura-pura sangat marah kepadamu, sehingga aku akan berlari ke arahmu dengan pisauku dan menusuk kantong ini. Maka, kamu harus jatuh ke tanah seolah-olah kamu sudah mati dan menyerahkan sisanya kepadaku. Tidak lama kemudian ketiga pencuri itu muncul dan mengancamnya untuk membunuhnya. Teman-temanku, apa yang kalian tuduhkan padaku? Saya sama sekali tidak bisa disalahkan. Mungkin pengurus rumah tangga saya telah melakukan beberapa kesalahan yang saya tidak tahu apa-apa. Sambil menyalahkan semua kesalahan kepada pengurus rumahnya, Simon menyerang pengurus rumahnya dengan pisau. Seketika pengurus rumah tangga itu jatuh seolah-olah dia sudah mati, dan darah mengalir ke seluruh pakaiannya. Simon kemudian berpura-pura diliputi penyesalan saat melihat malapetaka yang mengerikan ini, dan berteriak dengan suara nyaring, Aku ini sungguh menyedihkan. Apa yang telah saya lakukan? Seperti orang gila, saya telah membunuh wanita yang menopang dan tinggal di usia tua saya. Bagaimana saya bisa terus hidup tanpa dia? Kemudian dia mengambil pipa, dan ketika dia meniup ke dalamnya selama beberapa waktu, Nina pun hidup kembali. Para pencuri itu pun kagum kepada Simon, ternyata dengan menggunakan pipa ia bisa membangkitkan orang yang sudah mati.